Saya ulang. Enak. Ma'aniyu kulul kitabi majmu'atun fil Quran. Makna-makna seluruh kitab itu dikumpulkan di dalam Al-Quran 30 juz. Wa ma'aniyul Quran majmu'atun fil Fatihah. Dan makna-makna seluruh ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'aniyul Fatihati, dan makna-makna yang ada dalam surat Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, itu dikumpulkan di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kitab ada di Al-Quran, semua ayat Al-Quran ada di Al-Fatihah, semua ayat Al-Fatihah terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan ini. Jadi semua kitab udah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Keren ini. Wa ma'aniyul basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan makna Bismillahirrahmanirrahim ini dikumpulkan di dalam huruf ba. Huruf ba-nya ya. Dalam huruf ba-nya ini. Oke. Ba. Ya. Paham ya? Cuman di bak ini. Oh. Cukup. Bak, udah. Bak, tahu nggak bak? Bak, tahu nggak? Bak. Tahu nggak? Apa bak itu? Tempat menampung air. Kalau baknya besar ya airnya besar, kalau baknya kecil ya tampungannya. Nah, ini buat penampung semuanya ada di bak. Udah. Wa ma'aniyul ba fi nuqtatiha. Dan maknanya ba itu dikumpulkan, cuman ada fi nuqtatiha, ada dalam titiknya ini. Titik apa? Ba. Titik ba. Titik ba ini yang diajarkan kepada Raden Mas Sahid Gaji Wali. Nggak belajar banyak, cuman belajar titik ba. Loh, sampai belajar sampai Al-Fatihah sak manane, angen-angen sak manane kok ora dadi apa-apa, ya apa penyebabnya? Ngapal 7 ayat, angen-angen sak manane. Dene jadi wali lho. Arep maleni sapa ora duwe anak wedok. Sampeyan kalau pengen jadi wali yang bener, kudu rabi meneh terus duwe anak wedok. Ya, aku udah jadi wali udah. Oh, aku jadi wali bolak-balik. Ngwaleni anakku, ngwaleni ponakanku, ngwaleni muridku, ngwaleni wong sing ora duwe wali. Nah, tapi ini fakta ya. Fakta. Beliau titik lho. Nah, apa makna ba? Ba ini adalah makna ha bi isari, isaro dari bikana makana wa bi yakunu ma yakunu. Kalau mau ditambahin fawujudul
Awalimi bi pakai ya. Alam jawabnya awalim. Alam satu, tapi awalim seluruh alam. Fawujudul awalimi bi, maka wujudnya, adanya seluruh alam semesta karena aku. Bi dengan sebab aku, karena aku, karena telah ada, telah terjadi. Ma apa saja, karena yang telah ada, telah terjadi. Wabi dan dengan sebab aku, karena aku, ya kuno akan ada, akan terjadi. Ma apa saja, ya kuno yang akan ada, yang akan terjadi. Yang telah terjadi karena Allah, yang akan terjadi yang kita nggak tahu, semua karena Allah. Selesai urusan. Ada yang perlu dipikir? Yang telah terjadi sudah lewat atau belum? Ya. Sudah lewat, berarti masa Lalu. lalu. Yang akan terjadi Belum. kapan? Nanti. Sudah terjadi? Belum. Belum mau akan. Nah, kok dipikirin? Ini itu tanda tanya besar. Apa kita tidak punya pangeran? Kita pusing gara-gara itu. Nah, nanti gimana? Nah, nanti kalau saya ngelamar nggak bawa uang belanja, nanti kalau ditolak kan belum. Kalau Caca menang Caca ngelamar, ditolak nggak ditolak kan saat itu. Ngapain dipikirin sekarang? Loh, orang kalau paham ini gak nyetok urusan dunia beres, Pak. Dunia akhirat beres, Pak. Kenapa? Semua kembali kepada bi. Semua kembali pada wadah semula. Kembali ke bak. Makanya Andi udah tak instruksikan, cari bak. Tapi bersihkan dulu tempatnya, baru tempatkan bak di dalamnya. Karena bak itu nanti buat menampung air, dan di dalam air itu ada kehidupan. Ada kehidupan nggak di air? Pasti. Ada bakteri, ada apa ya? Jentik nyamuk. Ada makhluk. Halo? Halo? Masih mau mikir-mikir? Angko nek aku rabi tenan terus piye? Kan engkau itu kan nanti. Rabi sik baru. Akan pikiran sampean nanti nih. Sama aku man. Udah rabi nggak enak loh. Masa aku sik? Ora enak. Ora ada. Pribon. Wah, sampean boleh itu. Sahur-sahur manuk boleh. Kok Pak Prapto? Loh, enggak. Kalau saya pengen seneng bicara yang fakta ya, Pak. Yang fakta kan yang ada di sekitar kita. Ngapain kita ngomongin yang jauh-jauh? Loh, kalau saya di depan sahabat saya di depan para dulur-dulur sendiri, loh saya ngomongin jenengan pantas enggak? Daripada saya ngomongin di belakang sampean, saya ngibah saya. Kenaan sampean. Yang ini apa doa enak? Ini kan seneng syukur gak seneng, gak terima buka baju nang lapangan senam. Senam, mau ngapain? Oh gerak. Kan enak gitu. Jadi gak perlu dalil. Jadi paham ini beres gak, Pak? Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Lah di mana kita suruh la haula wala quwata illa billah itu? Nek masih merasa kuat, merasa mampu, merasa wah. Iya kan? Dulu Andri itu kalau enggak saya jadinya ya kan? Padahal karena makanan. Karena Allah juga telah terjadi, dulu terjadi karena Allah. Dan nanti yang akan terjadi karena Allah. Nanti mau jadi apa nggak tahu, ngapain saya mikirin. Biarin yang penting sekarang. Oh nggak pusing-pusing. Yang penting sekarang itu bisa mangan warak, nyandang utuh, nyekolahnya anak. Oh bisa. Apa mikir apa bener?
Kok Andri piye nek wis tuwa? Ora urusan kok tuane Andri aku mbok saya urip ora kok kon mikiri tuane Andri. Sing penting kan saiki Andri mangan warak nyandang utuh iso nyekolane anak. Betul enggak? Lalu apa mikirin nantinya? Yang lalu sudah berlalu, nggak mungkin kembali ke masa lalu. Halo bro? Cia. Keren ya? Baru bak loh ini. Urung titik. Kan baru bak. Bak ini belum selesai, selesai nanti di titik. Kalau titik, pokoknya ini titik. Berarti udah nggak boleh ada yang jawab. Ada terusannya. Terus akhirnya ngomong titik. Wah asli ya. Ini belum titik, belum. Ya. Oke ya, bisa dipahami benar Pak? Bahasa saya bisa dipahami nggak nih? Ini perkara rumit loh. Bisa. Tapi paham ya? Paham. Sadar ya? Ya aja. Ya kadang orang pahamnya nggak sadar juga bisa loh. Ya angel. Ya? Ya mudah-mudahan sadar. Karena sadar itu sistem kontrol. Orang kalau sudah nggak punya kesadaran, pikirannya pasti liar karena pikirannya tidak terkontrol. Dengar? Sistem pengendali pikiran adalah kesadaran. Maka apabila kesadaran tidak ada, pikiran tidak terkendali, pasti liar. Lha ngono kae, urung apa-apa. Lah engko piye? Urung apa-apa. Ah engko nek ditakoni lho wong blonjo, urung padahal urung kan. Itu kan pikiran liar. Padahal pokok anakku kudu rabi. Itu tak jane. Pokok nggih to. Lha kok sik tok ora bekno rampung jane kan. Gitu loh. Ini kalau saya ya, kalau memahami. Jadi kesadaran itu penting Pak. Jadi puncak belajar adalah kesadaran. Nah, pikiran yang terkendali oleh kesadaran itu orangnya disebut ulul albab. Cerdas. Berakal. Keren ya? Oh keren ini. Udah, oke ya. Bon. Udah. Nah, untuk mencapai ini kita dididik oleh Allah sebetulnya. Kenapa? Karena udah kebanyakan lupa. Kalau dulu paham bener dulu. Tapi begitu ke alam dunia lupa. Sehingga mau tidak mau kita harus ditarbiyah. Riyadoh, kamu latihan ben iso balik fitrah kaya asale kae. Ini hadis. Ini adalah fitrah Allah. Alati fatoron nasa ala fitrah Allah. Yang Allah menciptakan manusia itu di atas fitrahnya. Jadi kalau kembali kepada Allah berarti kembali kepada fitrah. Dulu sudah kayak begini kita Pak. Siap. Alhamdulillah. Qalu bala syahidna. Wah. Terus Allah bilang, antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin. Aku katakan ini kepadamu agar kamu nanti tidak punya alasan bahwa aku lupa. Jadi lupa boleh nggak buat alasan? Nggak boleh. Tapi nyatanya lupa. Tapi Allah itu Ar-Rahman Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat sayang, sangat cinta sama kita, sehingga lupa diingatkan, dididik melalui apa? Mengarungi 3 gelombang. Ya wis wong kowe tak kangone Islam iku ana syariate, ana tarekote, ana hakikate, ana ma'rifate. Gini bener. Pripun? Itu satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Tidak bisa zaman cukup syariat dong. Syariat itu simbol semua. Kita bisa buktikan bahwa semua syariat itu simbol. Simulasi alat peraga, tapi simulasi ilahi. Alat peraganya Tuhan untuk mendidik kita. Paham betul? Makanya ada syariatnya sholat, ada hakikatnya sholat, ada syariatnya puasa, ada hakikatnya puasa, ada syariatnya zakat, ada hakikatnya zakat, ada syariatnya haji, ada hakikatnya haji. Itu semua harus dijalankan. Jalannya disebut thariqah. Makanya as-syari'atu kas-safinah. Nah ini nanti as-syari'atu itu
Asapina. Syariat itu diibaratkan seperti perahu. Buat toreko tuh bahri. Kalau torekot itu ibarat lautan, makanya sini pakai gelombang karena lautan itu mesti ada gelombang. Kalau udah bertorekot udah gelombang itu. Ayo, ini kalau udah torekot tuh. Mulai ada gelombang kalau udah bertorekot. Kenapa? Kita udah harus mulai mengendalikan hawa nafsu. Kita harus mulai belajar mengendalikan, ngelakoni pengendalian diri, melakoni pengendalian pikiran dengan apa? Kesadaran. Membangkitkan kesadaran lewat toreko. Toreko. Supaya nanti bisa mencapai gelombang ketiga namanya hakikat. Nah, hakikat itu hakikat itulah yang disebut bola. Ya, hakikat itu darul bola. Darul bola itu mutiara yang sangat mahal harganya. Mutiara itu adanya di dasar laut. Kalau udah mulai di permukaan laut itu banyak kan imitasi, sintetis. Kalau yang di dasar laut ini adanya di dalam kerang. Kerangnya ditunggu jin. Jin namanya jini. Oh, jini. Cantik apa tidak? Cantik. Nah, di sini mulai banyak godaan. Kamu mau mutiara atau mau jini? Oh, jini. Kamu udah ketemu jini, oh jini. Saya udah ketemu. Coba dur semua sampai. Kene gitu lah. Ketok sampe netok ngono jalane ngene aduh ya Allah ya Rob. Kapan aku dibujuk kaya ngono terus akhirnya dibilang tangeh nganggo lampun. Tok ngene. Alah. Itu menggoda, banyak godaan di sini ya. Nah, kalau ini nanti ada makrifat. Makrifat itu artinya mengenal. Mengenal siapa yang dikenal? Ya hakikatnya Allah. Siapa Allah yang sebenarnya? Gitu loh. Bukan cuma angan-angan. Bukan cuma khayalan. Itu ya. Nah, di sini Allah nih. Sebutan Allah itu nama, asma. Asma Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang punya sifat Ar-Rahman dan Allah juga yang punya sifat Ar-Rahim. Karena Allah itu setelah dia kenal Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, Rahmannya tidak pandang bulu, Rahimnya juga nggak pandang bulu. Yang iman juga dikasih disayang, yang kafir juga dikasih juga disayang. Ini fakta, ya kan? Jadi kita baik, Allah tetap baik sama kita. Kita nggak baik pun Allah tetap baik sama kita. Begitu itu bagus apa tidak? Terpuji apa tidak? Nah, sifat terpuji itu disebut Muhammad yang terpuji. Makanya Allah dan Muhammad ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Halo, sampai sholat ke Allah tok nggak pakai Muhammad, nggak asal sholatnya. Taman syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah tok nggak pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak asal. Jadi Allah Muhammad ini satu paket. Allah adalah ismu zat, Muhammad adalah sifat. Oke, bro. Oke. Muhammadnya kemudian disebut Rasulullah. Terus ada sebutan khotaman Nabiyin. Nah, itu nanti kita bahas ya. Ini ada Allah Muhammad. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya di sini ada Allahnya, ada Muhammad tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang di atas pintu. Lihat. Di pintu pasang sini. Ya. Terus kayak pripun, Pak? Nanti 4 mata sambil ngopi lah.
Oh ijazahan itu. Oke ya, paham ya? Udah. Nah, ini kemarin udah soalnya. Ini kan saya hanya sekilas lah, sekilas. Kembali. Ya. Makna gitu. Ya. Dan maknanya ba itu binuktotiha. Ba ini maknanya ada di dalam titik. Apa maknanya titik? Maknanya titik itu isari. Anna zatahu ta'ala nuqtatul wujudi. Al-mutamiji wujudi alami. Ya, ini ya. Sekarang kita garap tak titiknya. Titik itu adalah zat Allah Ta'ala. Titik. Zatnya Allah Ta'ala. Bahwa sesungguhnya zatnya Allah Ta'ala itulah titik awal segala kejadian. Nuqtatul wujud, zat Allah adalah titik awal segala yang ada di alam semesta. Nuqtatul wujud, zat Allah Ta'ala adalah titik awal wujudnya seluruh alam semesta. Titik awalnya siapa? Zatnya Ta'ala. Nah di sini ya Allah kembalinya. Zatnya Allah namanya kan, ya kan? Ada nggak pemilik nama? Ya. Nah, makanya isari ana zatahu ta'ala nuqtatul wujud, diisarahkan. Jadi titik ini, titik ba ini isyarat dari nuqtatul wujud bahwa zat Allah Ta'ala itulah menjadi titik awal segala yang mewujud, segala yang ada di alam semesta. Zat Allah Ta'ala itu adalah merupakan sumber dari segala yang ada di alam semesta. Sumbernya siapa? Zat. Oke. Nah, makanya Rasulullah pernah menyatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan apapun itu tengah-tengahnya. Kenapa? Dengan tengah-tengah itu ada keseimbangan. Namanya tawazun. Makanya Islam itu agama yang mengedepankan tawazun, keseimbangan antara lahir dan batin, ya kan? Antara dunia dan akhirat. Titik tengah, tengah-tengah, sakmadio, titik. Nah, titik itu ada apa tidak? Nih, titik. Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada. Coba yang mana titik? Ayo siapa yang mau ke depan ditunjuk titik yang mana? Nah, titik nih, biar kelihatan dulu. Titik mana titik? Nah, itu. Itu namanya lingkaran. Bisa dipahami, Pak? Titik apa lingkaran? Lingkaran. Lingkaran apa titik? Lingkaran. Lingkaran yang kamu sebutkan itu. Kita dulu sekolah SD ada rumus. Lingkaran itu mempunyai garis tengah, dan garis tengah itu pertemuan jari-jari yang lurus, dua jari-jari yang simetris. Ini lingkaran, gitu ya. Nah, ini jari-jari sama jari-jari ketemu lurus. Ini namanya garis tengah. Oke? Ya. Kalau begini doang. Nah, ini namanya jari-jari. Jadi teman-teman, pertemuan garis tengah ini disebut titik tengah. Titik? Coba buktikan.
Ada nggak titik tengah itu? Ini Pak, titik tengahnya Pak, udah ketemu. Ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, ini bukan titik tengah, tapi sebuah lingkaran kecil yang masih memiliki garis tengah. Punya garis tengah nggak dia? Punya apa tidak? Punya. Loh, kalau nggak punya bukti kan ada ukur, masih ada garis tengahnya, masih ada jari-jarinya. Jadi ini yang jenengan lihat bukan titik. Lingkaran ke Sini. punya garis tengah, Punya. punya jari-jari. Punya. Ini masih bisa dicari luasnya. Luasnya lingkaran ini sama dengan 22/7 kali jari-jari. Kalau jari-jarinya ini 0, sekian milimeter, berarti 22/7 kali 0, sekian milimeter. Itu ketemu luasnya nih. Kelilingnya berapa? Gampang kelilingnya. 22/7 kali garis tengah. Ketemu kelilingnya. Halo. Terus di mana titik? Titik itu nyaris tidak kelihatan titik itu. Kalau kita lihat pakai indera kita kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan nggak kalau pakai indera kita? Titik itu? Yang kelihatan nih lingkaran Pak. Sekarang pakai inderanya yang masih muda-muda gini loh. Kalau saya kan ada bulat mungkin ya. Mungkin ini kalau dia yang lihat mungkin lebih gede dari apa yang saya lihat. Pandangan jenengan. Kan saya mata tua ya. Darabun. Ternyata titik itu tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Bahkan ini kalau kita pakai alat Suryo Konto namanya. Suryo Konto ya. Jangan nggak pakai enggak Konto. Suryo Konto itu apa Pak? Kacamata besar. Ya itu mikros. Enggak, zaman dulu saya waktu kecil kan suka mainan itu ya. Ada yang jualan Suryo Konto itu. Jadi kalau ke sawah lagi angon wedhus atau apa mau bakar jagung, pakai Suryo Konto Pak. Ya. Jadi cari damen yang kering, rumput kering, sama kayu-kayu itu kering itu. Ini Suryo Konto nih. Di ini kan matahari. Menyala. Siapa yang pernah menjalani itu? Yang alami di masa saya pasti membenarkan. Namanya Suryo Konto. Ini kalau di sini gede Pak ini. Makanya untuk melihat titiknya nggak mungkin pakai indera. Dan kita bingung mikirinnya juga. Nggak bisa dipikirin, nggak bisa dijangkau oleh indera kita, nggak bisa ngakalin. Terus orang bilang karena nggak kelihatan dianggap nggak ada kan? Karena tidak kelihatan dianggap nggak ada. Bisa dipahami nggak bahasa saya? Karena tidak kelihatan oleh mata sehingga dianggap tidak. Sekarang saya tanya, apa sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita itu bisa dijadikan dalil bahwa sesuatu itu tidak ada? Contohnya, entut. Entut kelihatan nggak sama mata kita? Itu bisa dirasakan. Tapi ada apa enggak? Bisa dirasakan. Ininya. Dengan rasa, dengan kesadaran. Sesuatu yang tidak kita lihat, diingat itu susah. Ingatnya susah, mikirin susah, nyebutnya juga susah apa yang mau disebut. Tapi kalau disadari keberadaannya bisa apa tidak? Bisa. Ini titik. Nah, sehingga titik ini disyaratkan sebagai Zatuhu Ta'ala. Zatuhu Ta'ala disebut Nuqtatul Wujud. Jadi Zat Allah Ta'ala itu disebut Nuqtatul Wujud, itu adalah titik awal segala yang ada, itulah Zat Allah. Kalau Allah namanya dulu sebelum ada sebutan Allah, ada nggak yang nyebut? Nggak ada. Ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu, nggak ada. Sebelum menyumberkan alam semesta, ada nggak sebutan Allah itu? Nggak ada. Ya nggak ada.
Keren nggak? Nah, ini juga isyarah. Adanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, itu asalnya dari titik. Yang kemudian dari titik itu muncul alif, ba, ta, sa, jim, ka, kho, dal, zal, ro, za, sin, rin, sod, dot, dan seterusnya sampai ya. Oke, ini sumbernya dari nuktoh, titik. Ya, ini titik. Ya, titik yang terstruktur. Tahu terstruktur ya? Apa terstruktur? Tersusun, sistematis. Tersusun, susun. Susun. Karena nyusunnya rapat. Susun. Jadi apa? Garis. Apa? Garis. Alif. Alif. Baris. Kan kita bisa bahas huruf, masa huruf garis. Kalau kita bahas ilmu ukur, ini namanya garis tengah. Kayak tadi garis tengah ya, jari-jari ya. Kita bahas huruf. Titik yang terstruktur, sistematis. Sistemnya apa? Ke bawah. Set, jadi apa? Alif. Alif. Ya. Ini alif ini bisa dibentuk dari titik ini kita terstruktur. Sistemnya dibengkokin. Nah, terus titik ini jadi apa? Ba. Dan seterusnya jadi tak. Betul nggak? Bentuknya jadi macam-macam nggak? Macam-macam. Macam. Jadi garis alif ini diliputi oleh siapa? Titik kan? Jadi alif ini ada dalam liputan Titik. ditinggalkan oleh titik. Ada. Bagian. Aduh manggut-manggut deh, kita kenalan gitu, kita manggutnya paham gitu. Terus sekarang bentuknya berubah ini. Ada titik nggak? Ada. Dia diliputi titik apa tidak? Diliputi titik. Jadi adanya ini Pak, karena adanya Titik. wujudnya alif, karena wujudnya Titik. wujudnya ba, karena wujudnya Titik. wujudnya tak, karena wujudnya. Jadi titik meliputi seluruh huruf yang ada, yang berbeda-beda itu. Halo bro, ini keren nih ngaji keren kan? Wes tahu ngaji ini. Belum. Nah, ini ngapain ini? Ini nggak ngaji ini? Iya. Damben. Ya. Deh. Bisa dipahami? Ayo sekarang kita balik. Bawah ya. Fa wujudul awali mimpi, maka wujudnya seluruh alam ini karena aku, dengan sebab aku. Oke? Alam ini beda-beda nggak? Alam ini beda-beda nggak? Ya. Sekarang kita manusia aja. Ada manusia yang sama? Jadi semua manusia? Ya. Oh, manusia yang lahir kembar sekalipun berbeda. Jadi kita kenal perbedaan sejak kapan? Sejak jadi manusia. Betul nggak? Sejak jadi manusia sudah kenal Perbedaan. Sejak di alam sudah kenal perbedaan. Perbedaan apa?
Perbedaan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik. Buktinya ketika Allah katakan alastu birabbikum, kita bilang bala syahidna. Anta Robbi wa ana abduka do'in. Engkau adalah Tuhanku ya Rob, tapi aku adalah hambamu yang lemah. Perbedaan bukan? Perbedaan. Terus terlahir di alam dunia difasilitasi dengan sesuatu yang berbeda. Bapak ibu kita berbeda apa sama? Ya. Beda. Bedanya di mana? Jenis kelamin. Bapak kita laki-laki, simbok kita perempuan. Dikumpulkan menjadi garwo. Sing siji sigar, sing siji Dawa. Upama sigar loro-lorone piye? Dadi sampean apa ora? Dawa loro-lorone dadi sampean apa ora? Jadi kita memang sejak awal sudah diajari oleh Tuhan tentang adanya perbedaan. Ada apa lagi nih? Hah? Ora fokus yang lagi. Mikirnya apa sih? Mikirin apa? Ngaji sih nganteng nunggu hanteng klek lho, aku tenanan lho. Ini ngaji ditebak. Kok enggak mood mainan ini? Ngajinya ini orang mood mainan. Mikirin apa? Enggak mikirin apa, Bang? Akhir. Apa kepengen ngising ngono? Ngene arep apa ngising sih, ngoyo sih. Aku tak orang ngising, orang nguyuh tak tahan ket mau. Nuruti rambiku asem jane asem nang ndelok Pak Tarso ora duwe perasaan jedal dijular kerja ini aku ora pengen piye. Tapi aku fokus ya cinta enggak terliru bukan hal seperti itu. Enggak ngaruh buat saya. Ngapain? Itu kan urusan dia. Dan musuh. Saya di urusan ke sini. Biar bisa ke sana. Enggak kuat terpengaruh dia ngerokok. Penuruti asem asli nih. Oh ngelak. Kenapa nggak dari? Makanya kalau apa-apa itu kuasai medan. Yang dibutuhkan senjata apa, pelurunya apa. Jadi nggak pas lagi perang. Ya kan? Bolak balik juga ada. Persiapan segala sesuatunya sebelum perang. Ini udah perang mikirin ngombe. Tuh hebat kan lontong. Perang boro-boro kepikiran ngombe. Perang mikirin ngombe, ngantuk mikir. Kok perang sempat ngantuk nggak? Enggak. Buat sempat ngantuk nggak? Sempat pengen minum nggak? Enggak. Gua selamat aja untung bro. Gitu ini masih mikirin ngombe, mikirin. Belas orang perasaan karo kiai ini. Kiai ini oleh ngombe piye? Tak gantian. Jadi tidak perlu Pak mendeteksi murid itu sedang apa gitu, fokus apa tidak. Nggak perlu pakai diteropong-teropong, pakai ditebak. Allah tunjukkan. Ini enggak? Panasan ngerokok aja. Oke. Jadi Allah ajarkan kita apa? Perbedaan. Kita punya bapak seperti itu, punya simbol seperti begono, kita nerima apa tidak? Menghormati apa tidak? Dari awal kita sudah dididik Allah langsung pakai ilmu laduni, nggak pakai sekolahan. Otomatis kita menerima perbedaan dan bisa menghormati perbedaan itu. Halo? Keren apa tidak? Bapak dan simbol kita berbeda. Dipertemukan, dasarnya apa? Cinta. Hah? Cinta. Tuh, Mbah Min aja bisa bicara cinta. Karena cinta, karena kasih Sayang. Bapak saya cinta kepada simbol saya, ketemu, karena kenal. Terus dengan cinta timbul rasa kasih sayang. Bapak saya punya rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayangnya siapa? Cinta dan kasih sayangnya Tuhan yang dipancarkan ke dalam kolbu bapak saya. Dari kolbu bapak saya mantul, jelas bercahaya, masuk ke dalam lubuk hati simbok saya.
Ada energi masuk nggak? Ada. Balik nggak? Balik. Akhirnya simbol saya pun cinta dan kasih sayangnya muncul dari hatinya ke bapak saya. Halo. Manifestasi dari cinta dan kasih sayang yang bertemu antara simbol dan bapak saya, kata bapak saya, Teletubbies. Apa? Berpelukan. Berpelukan. Begitu bapak saya dan simbol saya berpelukan, jadilah saya. Jadi saya terlahir ke alam dunia dari unsur kesamaan apa perbedaan? Sejak awal ada kasih sayang. Jadi dari situ kita sudah diajarkan cinta dan kasih sayang. Karena Allah menciptakan alam semesta, dasarnya cinta. Halo. Ini zaman kenapa kerja bosen? Dagang bosen, bisnis bosen, jadi pengusaha bosen, pengen ganti ini, ganti itu. Kenapa? Ini masalah. Pikiran sampean lihat, kesadaran tidak tumbuh. Kembali ke bikana maka nama biyakun umayakun. Oke? Allah adalah zat yang menjadi titik awal, sumber wujudnya alam semesta. Dan Tuhan, zat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dasarnya karena cinta. Sebelum itu Tuhan tidak ingin menciptakan apa-apa. Dia wahdaniyah. Dia tetap dalam keesaannya. Tetapi dia juga punya kodrat kan. Dia punya irodat kan. Punya kehendak kan. Punya kekuasaan kan. Kekuasaannya mutlak. Akhirnya dia katakan, kuntu kanzan makhfiyan. Ini hadis qudsi. Keadaanku ini ada sebagai perbendaharaan yang tersembunyi. Kelihatan apa tidak? Tersembunyi. Bisa dipikirkan? Bisa dipikirkan? Tidak. Bisa diingat? Tidak bisa. Bisa digambarkan? Tidak. Kan kena kinoyo ngopo. Laisa kamislihi sayun mukhalafatul lil hawa. Keren kan? Keren kan sendiri itu sampai sifat 20 nyanyian toh. Jadi kuntu kanzan makhfiyan. Nah, terus apa? Aku ini perbendaharaan tersembunyi, nggak ada yang tahu aku, nggak ada yang nyebut aku, nggak ada yang mikir aku, nggak ada yang melihat aku, nggak ada yang bisa ingat aku. Akhirnya apa? Ahbabtu, aku cinta. Ahbabtu, aku sangat cinta. Habibun itu cinta artinya. Habibun orang yang mencintai. Ahbabtu, aku sangat cinta. Aku sangat cinta, aku sangat sungka. Anu rifa, jika aku dikenal. Aku cinta jika aku dikenal. Makanya ada kata-kata tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Di dasarnya apa? Aku suka, aku cinta, sangat cinta kalau aku dikenal. Bagaimana caranya? Nah, ini kan visi. Visi kan? Bagaimana misinya? Ya udah, ciptakan aja sesuatu selain engkau, biar engkau dikenal oleh sesuatu itu. Dan kalau nggak ada, siapa yang mau kenalan? Mau kenalan sama siapa? Akhirnya apa? Kalau katakan, ya udah, fakholaktu khalqa liya'rifuni, maka aku ciptakan makhluk alam semesta beserta isinya ini liya'rifuni, supaya mereka mau bisa kenal denganku. Visinya apa? Allah apa? Ingin dikenal. Misinya menciptakan alam semesta supaya mereka kenal, supaya cinta. Jadi dasarnya Allah menciptakan kita, dasarnya apa? Cinta. Kita kenal supaya kita cinta kepada Allah. Cinta. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya gimana akhirnya? Perasaan insan sama ingin cinta
dan dicinta. Ya akhirnya apa? Rasa cinta pasti ada bagi makhluk yang bernyawa takkan hilang selamanya sampai saat akhir masa. Renungkanlah, aja lu gambleh lambemu nyanyi tok. Renungkan. Kan dong dikit ora sama nama golek pengajian ngene nanti ngene. Lara penjara temu. Oke. Makanya bismillahirrahmanirrahim inilah yang menjadi kunci keberkahan setiap tingkah laku kita. Gulung apa itu ya? Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta aina kisul barokah. Aila barokah fiha. Setiap pekerjaan apa saja yang punya nilai kebaikan, la yubda'u yang tidak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam pekerjaan itu, bahwa pekerjaan itu putus dari rahmat Allah. Artinya aina kisul barokah, kurang berkah, bahkan la barokah tabiah, nggak ada berkahnya. Walaupun hasilnya kelihatannya banyak, ini nggak ada berkahnya. Dapatnya banyak tapi hilangnya lebih banyak. Dapatnya gampang, hilangnya yuk gampang. Terus ngomongnya apa? Dasar duit setan dimakan iblis. Iblis disalahnya. Kenapa? Kita nggak balik ke bank. Kita dasarnya cinta, dasarnya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang melekat dengan lafaz Allah. Mana ada Allah, ada Muhammad. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi satu, kita dididik oleh Allah secara langsung, secara laduni. Dengan ilmu laduni dididik apa kita? Cinta dan kasih sayang. Kedua, dididik secara langsung, secara ladunia dengan apa? Dengan menerima dan menghormati perbedaan. Kemudian nanti akhirnya yang ketiga adalah pelepasan. Ini pelepas. Asalmu kobak balik nang bak, asalmu saka titik balik teko titik. Asale saka ana dadi ana, asale ora ana dadi ora ana. Ora ana liyane kejaba mung siji wujud. Siji wujud. Sukma raga nyawiji, sukma raga tanpa beda nyawiji, dadi Sang Hyang Tunggal, Zat yang Maha Esa. Itu Adi Triwikromo. Nah, aku lagi Triwikromo. Wae sampe ketemu ini, tak bentak-bentak ngomong ini wae. Tak lorong Triwikromo lagi sedang ada. Ini namanya Triwikromo. Raga, sukma, nyawa, manunggal, dadi siji balik menyang siapa? Sang Hyang Tunggal, Zat yang Maha kembali ke titik. Selesai urusan kembali ke titik. Nggih. Belum bisa ya, bisa dipahami ya. Lah bismillahirrahmanirrahim. Keren Pak. Sama namakan bismillahirrahmanirrahim ini 12.000. Sama 40 hari. Beres urusan. Tenang. Tapi kalau gotang siji balik nek awal. Harus betul-betul muta'amidan. Terus. Nanti tamat itu di rumah tempel di atas pintu. Allah belah kanan, Muhammad belah kiri, Bismillah tengah-tengah. Dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Membawa misi apa? Visi dan misinya Allah.
yang dicontohkan, diteladani oleh Nabi Muhammad yang kita sebut laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa Rasulullah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Kasih sayang, tegas terhadap kekufuran, berkasih sayang kepada sesama. Masa orang iso? Siapa? Muhammad rahmatan lil. Jadi kita sekarang ini yang jadi masalah. Taruhlah kita kan Bapak simbol kita dasarnya cinta dan kasih sayang, ketemu terus ada kita. Kita harusnya cinta dan kasih sayang yang muncul dari Bapak simbol tumbuh di diri kita. Kita membawa visi dan misinya Tuhan di alam semesta ini untuk apa? Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menyampaikan apa? Cinta dan kasih sayangnya Tuhan terhadap sesama. Orang-orang yang membutuhkan keahlian saya. Jadi kalau berangkat kerja niat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berarti kembali ke titik ba. Kalau udah la haula wala quwata illa billah. Bismillah itu atas nama Allah. Mulai latihan lillahi ta'ala. Jangan ada pamrih macam-macam. Kita hanya berharap ridho Allah, karena kita sendiri aslinya nggak punya kemampuan apa-apa. Karena semua itu bikana makana wa biyakunu ma yakun. Aku niat nyambut gawe ya Allah. Untuk apa? Untuk menjalankan misi dan visimu. Sebagai kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang terhadap sesama kepada orang yang membutuhkan keahlian saya. Wong keahlian saya itu cuma mainan es krim, ya ini keahlian saya yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk cinta dan kasih sayangmu yang memancar dariku. Nanti kalau udah kumpul, cinta dan kasih sayangmu akan memancar kepada orang-orang yang membutuhkan keahlian saya. Sopo bojoku neng kampung, anakku neng kampung, gua ongkos mondok anake. Beres? Jenuh? Bosen? Laku karepe, gak laku karepe. Yang penting aku sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Aku telah berfungsi. Hari ini aku sedang digunakan Tuhan. Saya sedang digunakan Tuhan untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang membutuhkan keahlian. Jadi saya sedang dipakai. Saya dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Apa Tuhan saya pakai untuk kepentingan saya? Halo? Saya dipakai. Sekarang ini saya digunakan, dipakai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Apa saya menggunakan Tuhan untuk kepentingan saya? Saya dipakai. Gimana? Dipakai. Jawab yang jelas. Saya dipakai untuk kepentingan Tuhan. Nah, ya udah kan? Selesai kan? Bukan kepentingan saya dong. Bukan. Terus saya punya kepentingan apa? Enggak ada. Saya berharap ridhonya. Oh, semua juga la haula wala quwata illa billah. Saya bisa begini karena bikana. Saya bisa begini-gini tadi itu karena bikana. Sebab Allah telah terjadi ucapan saya yang tadi. Wa biyakunu ma yakunu. Dan sebab Allah juga, nanti saya mau ngomong apa itu Allah juga kan. Nah ya aku mau kepentingan apa? Loh, kalau saya udah digunakan dengan baik, udah ya udah lah. Allah ridho selesai kan? Loh, nyatanya aku ya urip kok, diparingi hidup, dikasih ya. Karena dia juga saya hidup dari tahun berapa? Tahun 55 saya hidup sampai sekarang. Dan karena dia juga, karena Allah juga nanti yang akan terjadi. Mbuh aku mati, mbuh urip meneh, mbuh pi, amin karena Allah juga. Enggak tahu, yang penting sekarang. Yang penting saat ini, sekarang di sini saya sedang digunakan Allah untuk kepentingan Allah. Dalam rangka apa? Menyampaikan cinta dan kasih sayangnya Allah, kasih sayang Tuhan
bagi orang-orang yang membutuhkan keahlian saya. Kebetulan saya dianggap bisa di bidang ngaji, sehingga ya ini, teman tadinya mau ngaji apa mau apa? Lah iya, sudah tersampaikan, ayo udah. Nah, oke ya, ini ayat yang ini. Dan Allah peragakan dalam kehidupan manusia yang sifatnya mendunia. Dunia ini, dunia ya, bola dunia itu ada titik porosnya nggak? Ada. Di mana titik poros dunia? Di tengah. Ka'bah. Sehingga seluruh dunia umat muslim, sebetulnya bukan muslim toh, semua manusia harusnya walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semata-mata karena Allah diwajibkan bagi seluruh manusia, kudune seluruh Manusia. harus ke sana. Sampai manusia itu wajib. Itu rukun Islam 5. Bagi yang mampu. Duh, kalau Tuhan nyuruh manusia, berarti semua manusia harus mampu. Dan pasti diberikan kemampuan. Apa mampu itu mesti duit? Saya tinggal di Mekah. Saya haji perlu duit nggak? Tinggal celuk doang. Kalau haji harus yang punya duit ya repot, saya ngadu-ngadu gak iso. Terus Allah nggak adil. Kalau sampean saya ngurung haji-haji ini piye? Rukun Islamnya piye yuk? Wah, Fatihah di masa lain no. Masa rukun Islam nggak dimasalahin? Fatihah nggak pasal lu diomongin dulu, betul nggak? Sampai pegel rasanya ngomonginnya. Karena Fatihah dianggap lu. Lah haji rukun Islam bukan? Lah sampean urung haji lu Islamnya piye? Waduh. Nah aku aja diomong, nah aku wis kabeh aku 5 kata mau. Padahal semua manusia diwajibkan. Makanya Allah Maha Adil, Allah Maha Cinta, Allah Maha Kasih Sayang. Sampai yang rumahnya jauh nggak punya ongkos karena sekarang harus naik pesawat, bayari larang, harus nginep lama di sana. Nek melaku sampai nggak bakal keluar, kok melaku rumahnya ngos-ngosan berangkat ngaji, kemudian melaku sampai ke Mekah. Allah kasih kesempatan. Sampai tetap bisa meraih haji yang mabrur dan umroh yang mabrur. Kalau mau. Loh, masalahnya gelem apa enggak? Mau apa tidak? Mau. Ntar lah, jangan sekarang. Main tulis aja. Enggak kasih. Tapi Allah kasih. Aja saya ya. Iya. Dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dipahami nih dari bak sampai titik. Kalau udah dipahami besok ayat 2. Kalau belum tetap, karena ini pongkolnya di sini, pongkolnya di titik. Yang penting sama titik Pak. Nah, berarti sudah. Alinea berikutnya. Kalau belum berarti koma. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Tapi titik poros dunia dilambangkan Allah dengan Ka'bah. Nah. Terus orang haji harus ke sana. Nah, kalau yang nggak bisa ke sana gimana? Nah, begitu. Toh di sana itu Baitullah. Ke rumah Allah mau ngapain? Ketemu? Apa kalau ketemu Allah harus ke Mekah? Apa dikira Gusti Allah itu melungker tiduran di dalam Ka'bah kan orang? Nah, itu nanti ada rahasia di situ. Yang belum ngaji jangan khawatir. Nanti kalau turun di duit nanti Empat mata ya. saya yang mimpin saya mimpin. Loh, arang-arang lho waktu di guru arang-arang kasih solusi. Ben rukun Islam pol. Nggih. Lho sampean zakat wis poso wis salate ora regep. Syahadat ya kabeh. Tinggal haji. Ada yang mau ditanya? Cukup? Mudah-mudahan paham tenan, mudah-mudahan sadar tenan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian.
memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyaykhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat akhirul ummat amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim.